Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Lorenzo angkat bicara, ketika Marc Marquez mendominasi Ducati 100%, dia akan semakin tak terhentikan. Marc Marquez memenangi sprint. Balapan sprint GP MotoGP Austria di Red Bull Ring baru saja berakhir beberapa jam yang lalu. Marc Marquez meraih kemenangan dengan Ducatinya, menyalip saudaranya Alex dengan 5 lap tersisa, meninggalkan Pedro Acosta di anak tangga terakhir podium dan Poleman Bezzecchi di posisi keempat. Bagnaia, yang memulai ketiga di depan rekan setimnya, sesuatu yang tidak terlalu umum musim ini, mengalami insiden di awal, di mana ban belakangnya selip dan ia kehilangan banyak posisi, dan kemudian mundur dari balapan karena ketidakstabilan motor saat berakselerasi. Jorge Lorenzo, komentator DAZN, telah meninggalkan komentar di pasca balapan, menekankan kemampuan Marc Marquez untuk menang. Mantan pembalap yang kini menjadi komentator ini menegaskan bahwa meskipun mengalami masalah selama akhir pekan, ia berhasil mengatasinya, ia tak diragukan lagi terus mendominasi, bahkan ketika gagal kualifikasi akibat kecelakaan itu dan memulai dari baris kedua. Dengan start yang baik, dengan kesabaran, tanpa harus memaksakan diri semaksimal mungkin di awal balapan, membiarkan Alex sedikit menarik dan memberikan Alex kemampuan maksimalnya di 80%, menghemat ban sedikit demi sedikit dan memacu diri bila diperlukan. Tanpa banyak usaha, ia telah mencapai sprint Rachel lagi dan ia mengincar kemenangan ganda lagi besok. Ia juga ingin merujuk pada pecundang terbesar dalam sprint race di Austria ini, Pecco Bagnaia, yang tidak tampil baik dan akhirnya tersingkir dari balapan. Pecundang terbesar hari ini adalah Bagnaia, ia kembali gagal. Motornya oleng saat start dan ia mengalami masalah ban. Start di MotoGP menjadi momen krusial, karena sistem start sering kali gagal. Dalam hal ini, tampaknya ban belakangnya rusak dan Michelin harus menjelaskannya. Lorenzo ingin mengatakan, menyadari bahwa kondisi ban Pecco yang buruk telah membuatnya tidak dapat bersaing. Yang pasti, Bagnaia datang sebagai pesaing untuk bertarung dengan Marc, tetapi ia bahkan tidak bisa mencoba. Lorenzo ingin membandingkan bentuk pembalap Italia itu dengan adik dari Marquez. Bagnaia tidak memiliki konsistensi seperti Alex, yang kecuali kecelakaannya di Assen telah memiliki musim yang sempurna, dengan lebih sedikit jatuh dan sangat konsisten di setiap sirkuit. Marc semakin memahami Ducati, meskipun ia masih belum merasakannya sebanyak Honda, dan itu menjelaskan beberapa jatuh seperti yang terjadi di Austin, tetapi itu masalah waktu. Ketika ia menguasainya 100%, ia akan menjadi lebih tak terhentikan. Ia sudah membuat perbedaan dari putaran ke-5 atau ke-6 dan seterusnya dan seiring berjalannya balapan, ia jauh lebih unggul pungkas Jorge, yang menyatakan bahwa Marc Marquez juga memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Ia juga ingin membahas peningkatan substansial KTM, yang telah mengembalikan Pedro Acosta ke podium, meskipun ia memastikan bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk bersaing dengan Ducati. KTM secara bertahap membaik, tetapi motornya masih terasa lebih tidak stabil daripada Ducati. Untuk mencapai 1/10 detik terakhir, mereka harus memacu hingga batas maksimal dan hal itu membuat Bastianini dan Acosta melakukan lebih banyak kesalahan pengereman, sehingga kehilangan ritme Ducati. Bagnaia setelah DNF berbicara kepada mikrofon Sky Sport hari ini, saya kehabisan ban dalam 3 putaran, Ducati saya tidak stabil. Balapan sprint Spielberg yang tak terlupakan bagi Pecco Bagnaia. Pembalap asal Turin ini, yang memulai balapan dari posisi ketiga di grid, mengalami masalah di awal balapan karena motornya, flek, dan terseret ke dalam rombongan. Kemudian, dengan 6 putaran tersisa, ia terpaksa mundur karena masalah ban belakang. Pembalap Ducati tersebut mengomentari balapan sprintnya di Sky Sport. Sebelum saya salah bicara, saya ingin menunggu Michelin menjelaskan apa yang terjadi. Kami tidak bisa menjelaskannya, sulit dijelaskan. Dari lap pemanasan, saya merasakan sesuatu yang aneh. Lalu saya mulai melaju, dan tiba-tiba saya tergelincir. Setelah 3 lap, ban belakang saya benar-benar habis dan mulai bergoyang di lintasan lurus dengan cara yang aneh. Motornya sangat tidak stabil, sampai-sampai saya mencapai tikungan pertama tanpa rem. Setelah itu, saya mundur karena tidak masuk akal. Motor bergetar seperti itu karena terlalu banyak berputar di lintasan lurus. Katakanlah, ketika sebuah ban memiliki cengkeraman sekecil itu, hal itu bisa saja terjadi. Tapi jika kita lihat Aldeguer, yang mengalami hal serupa, ia mampu mencatatkan lap dengan cepat. Bisa jadi kombinasi beberapa hal, sisi yang kotor, fakta bahwa ia memiliki cengkeraman yang lemah di bagian belakang. Agak aneh. Begitu balapan selesai, Piero Taramasso datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Kami mengobrol sebentar.
Saya menjelaskan perasaan saya kepadanya dan mereka mengambil ban tersebut untuk dianalisis. Anehnya, ban itu terpilih sebagai ban lunak terbaik akhir pekan ini, ban balap. Sungguh aneh apa yang terjadi. Memulai dari baris terdepan selalu lebih baik, tetapi apa yang terjadi hari ini seharusnya tidak terulang. Saya punya firasat fantastis kemarin, sama seperti pagi ini di FP2. Saat kualifikasi, ada yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi saya mencatat waktu tercepat ketiga. Kemudian saat balapan, tidak ada yang berhasil, dan itu sulit. Kami tetap positif, tahu bahwa besok kami punya peluang bagus. Marc Marquez dan Valentino Rossi menjadi pusat perhatian hari ini saat mereka berpapasan di pit lane di Red Bull Ring. Hari ini, Marc Marquez kembali meraih kemenangan sprint Sabtu, kemenangan pertamanya di Red Bull Ring. Sirkuit ini memang cocok untuk Ducati, tetapi memang benar ia belum pernah menang di sana sebelumnya. Semuanya berjalan mulus bagi pebalap Leida ini, yang ingin meraih kemenangan lagi besok jika para pesaingnya mengizinkannya. Komentarnya dibagikan kepada kami oleh kontributor kami, Manuel Pecino. Saudaranya, Alex, ada di sana lagi. Memang benar balapannya hebat, dan kalau saja dia tidak ada di sana, dia pasti menang. Atau bahkan kalau dia tidak melakukan kesalahan kecil di tikungan 2. Saya rasa saya tidak akan menyalipnya karena dia mengerem dengan sangat presisi, dia melaju sangat cepat, kami sedang mengejar. Saya di belakangnya, tapi kami hanya punya waktu 29 detik, dan saya bilang, saya tidak punya waktu lagi untuk menyalip. Saya punya waktu untuk mengikutinya, tapi saya tidak punya waktu untuk menyalip. Saya memutuskan untuk menunggu sampai akhir balapan, tapi kenyataannya hari ini Alex mengejutkan saya di sprint race karena dia juga belum pernah secepat ini saat latihan. Saya sudah melampaui batas di 3 tikungan, saya melaju jauh lebih cepat. Pada akhirnya, saya harus membela kepentingan tim saya. Dia juga mengendarai Ducati, tetapi saya harus membela kepentingan tim saya dan, yang terpenting, mengejar tujuan utama saya. Dan ketika Anda bisa menang, Anda harus berusaha untuk menang, karena tujuan utama saya adalah gelar juara. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di balapan-balapan berikutnya. Semakin banyak poin, semakin baik. Saat berpapasan dengan Rossi, ia berkata, saya tidak melihatnya, sungguh. Saya fokus pada diri sendiri, mungkin berjalan di tanah, karena saya selalu menunduk dan memakai kacamata hitam. Tapi hey, saya pernah melihatnya lewat beberapa kali, dia di jalan, karena Anda bisa melihatnya dengan topi kuning, dia bisa terlihat cepat saat masuk pit, dan sebagainya. Merupakan suatu kebahagiaan bagi para penggemar dan dunia balap motor bahwa Valentino ada di trek, mendefinisikan warna timnya. Hari itu adalah hari yang buruk bagi rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Saya melihat startnya kurang bagus, dia mengalami beberapa slipage. Entahlah, kita harus memahami itu karena dia juga tergelincir 2 atau 3 kali akhir pekan ini. Dia melakukannya di salah satu sesi latihan bebas. Jadi, saat start dari posisi ketiga, treknya agak kotor, dan ya, kita harus memahami itu agar hal itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Stoner katakan, saya mungkin bisa mengalahkan Marquez di masa lalu, yang sekarang punya sesuatu yang lebih. Dengan Marc yang dulu, mungkin saya punya peluang untuk mengalahkannya, tapi yang ini punya kelebihan. Aku pembalap 27 itu, yang mendukung gaya berkendara seperti dulu, tanpa semua alat bantu elektronik yang telah diperkenalkan belakangan ini. Marc tahu cara mengendarai motor tanpa semua kendali ini, karena ia punya ingatan dan sensasi dari masa lalu. Saya rasa hal yang sama terjadi pada Dani Pedrosa, ia bisa membalap sebagai wildcard dan cepat, tambah Stoner, yang juga merujuk pada momen sulit yang sedang dialami Pecco Bagnaia, di sisi lain bengkel tim pabrikan Ducati. Sebelumnya, semua pembalap punya peluang menang, tapi sekarang tidak ada yang merasa punya peluang besar kecuali di balapan yang aneh, seperti Le Mans, ujar Stoner, yang menyoroti latar belakang pembalap Katalan dan masa pembelajarannya dengan motor yang jauh lebih sederhana daripada motor saat ini. Saat ini, semuanya tentang memutar gas dan membiarkan para insinyur mengerjakan sisanya. Marc, di sisi lain, tahu di mana harus memposisikan diri, kapan harus membuka gas, dan bagaimana cara merawat ban. Meskipun sistem elektronik menutupi banyak masalah, Anda bisa mengatasinya dan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang lain, ujar pembalap Australia itu.